Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan sedikit pengarahan terkait kegiatan PKL yang akan kalian lakukan. Jadi kegiatan PKL ini merupakan salah satu mata kuliah praktek penuh ya, yang harus kalian lakukan untuk bisa menyelesaikan studi pada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Adapun nilai kredit dari mata kuliah ini itu adalah 4 SKS. Jadi beberapa hal yang akan Ibu jelaskan itu ada apa itu PKL, kemudian untuk apa kalian melakukan PKL, kemudian apa itu laporan, mengapa membuat laporan, dan kemudian Ibu akan jelaskan sedikit tentang bagaimana format laporan untuk PKL. Apa itu PKL? Jadi praktek kerja lapangan atau PKL, atau ada juga yang menyebutkan magang, itu merupakan satu bentuk pendidikan bagi mahasiswa dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung pada berbagai industri. Ya. Nah, jadi kalian nanti akan melakukan PKL di tempat-tempat yang berbeda. Jadi walaupun nanti perusahaannya mungkin sama, tetapi Ibu harap kalian nanti akan ditempatkan pada bagian yang berbeda-beda. Kenapa? Hal ini supaya kalian nanti bisa mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dan mungkin nanti bisa saling sharing ya antara teman-temannya yang lain. Ibu juga akan lebih senang apabila pada saat kalian PKL nanti, itu kalian bisa paling sedikit dirotasi untuk 2 bagian. Oke. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, ya, apapun itu pasti ada tujuannya. Sehingga PKL ini juga pasti ada tujuan ataupun manfaatnya untuk kalian. Ya. Jadi untuk apa PKL? Jadi PKL ini untuk memberikan kesempatan kepada kalian sebagai mahasiswa itu untuk bisa mengabdikan ilmu-ilmu yang telah kalian peroleh di kampus. Dan juga PKL ini merupakan satu wujud relevansi antara teori yang kalian sudah dapatkan selama di perkuliahan dengan praktek yang akan kalian temui nanti, baik di dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah. Nah, jadi di dalam kegiatan PKL ini memang kalian akan berusaha untuk mempelajari hal yang penting ya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, cuma satu hal yang ingin Ibu tekankan di sini, pada saat kalian melakukan PKL, hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah melakukan pengamatan atau observasi. Kita harus atau kalian harus menghindari yang namanya sok tahu. Ya. Jadi pertama kalian harus melakukan pengamatan. Kalau perlu, nanti pada saat perusahaan mungkin ada masalah dan kalian tahu bagaimana
menangani masalah tersebut, mungkin kalian baru bisa memberikan memberikan solusi dari masalah mereka. Oke. Hal lain yang perlu Ibu sampaikan kepada kalian terkait dengan PKL ini itu adalah berusahalah untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Semakin banyak pengalaman yang kalian dapatkan, untuk kalian sendiri itu merupakan satu investasi ya, kalau menurut Ibu. Nah, hal yang lain kadang mungkin akan kalian dapatkan di tempat PKL itu bahwa mungkin kalian akan dalam tanda kutip kekurangan pekerjaan ya. Nah, tetapi jangan lalu ini membuat kalian merasa senang bahwa ya sudah, kalau memang tidak ada pekerjaan ya saya tidak usah melakukan apa-apa. Jangan seperti itu. Berusahalah untuk mencari kesibukan. Kalau memang pembimbing lapangannya itu tidak banyak memberikan pekerjaan, kalian yang harus aktif ya untuk mendapatkan pekerjaan. Caranya bagaimana? Dengan cara selalu bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan PKL ya, kalian nanti harus membuat laporan ya. Nah, jadi laporan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi ya, di mana kalian nanti sebagai pelaksana dari PKL ataupun seseorang yang akan menulis itu akan menyampaikan informasi kepada seseorang ataupun suatu badan karena tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi dalam hal ini kalian sebagai pelaksana atau pelaku dari PKL itu harus membuat laporan ya. Nah, laporan ini nanti akan kalian sampaikan kepada dosen pembimbing kalian. Kalian pastinya sudah tahu ya masing-masing siapa dosen pembimbingnya ya. Nah, laporan ini juga nanti merupakan bukti bahwa memang kalian sudah melakukan sesuatu, kalian sudah melaksanakan pekerjaan di tempat PKL kalian. Jadi laporan ini akan berisi informasi-informasi apa saja yang kalian lakukan selama kalian melakukan kegiatan PKL. Makanya tadi Ibu sampaikan bahwa kalian harus melakukan observasi. Kalau memang pekerjaannya sedikit, usahakan bertanya ya, kenapa semakin banyak hasil observasi ataupun semakin banyak pekerjaan yang kalian lakukan, ini akan membuat laporan kalian nanti itu menjadi kaya. Ada banyak informasi yang kalian akan sampaikan. Dan perlu juga Ibu sampaikan bahwa laporan ini nanti penting untuk Politeknik. Dalam hal apa? Salah satunya dalam hal revisi kurikulum. Nah, di dalam revisi kurikulum, kami perlu mendapatkan informasi apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh user ataupun perusahaan. Dan ini bisa kami, informasi ini bisa kami dapatkan dari kalian, ya, sebagai agen-agen ataupun perwakilan-perwakilan dari PNUP, ya. Jadi alasan membuat laporan mungkin ini hanya pengulangan karena pastinya kalian sudah tahu ya pada mata kuliah komunikasi bisnis kenapa seseorang itu harus membuat laporan. Jadi laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kalian yang telah melaksanakan
tugas PKL yang berkaitan dengan program keahliannya masing-masing. Jadi kalian harus bisa berimprovisasi. Dalam hal apa? Coba kalian tunjukkan kepada perusahaan apa saja yang bisa kalian lakukan, apa saja keterampilan yang telah kalian pelajari selama kalian kuliah di jurusan administrasi niaga, khususnya di program studi D3 Administrasi Bisnis. Nah, kalian juga nanti akan bertindak sebagai agen-agen promosi bagi jurusan administrasi niaga. Dalam hal apa? Kalian nanti akan bisa Ibu katakan sebagai bentuk nyata dari dari hal-hal yang sudah kalian pelajari di Politeknik. Kalian bisa menunjukkan kepada perusahaan bahwa nanti seperti inilah keahlian yang akan saya miliki, yang bisa perusahaan itu gunakan, ya. Nah, kami juga dalam bentuk laporan ini seperti yang Ibu sudah sampaikan, itu bisa melihat bahwa oh iya, berarti sudah pas ini apa yang kami ajarkan selama ini itu bisa kalian gunakan, bisa kalian implementasikan di perusahaan. Pesan Ibu, coba berusaha untuk menjual diri dalam tanda kutip ya, bahwa saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tidak menutup kemungkinan nanti perusahaan itu bisa melihat bahwa ternyata kalian itu mempunyai skill yang memang mereka butuhkan. Di beberapa angkatan yang lalu, ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang setelah mereka selesai melaksanakan kegiatan PKL-nya selama 2 bulan, itu mereka itu dipanggil kembali. Ya, nah ini merupakan peluang ya untuk kalian, karena biasanya kalau kalian dipanggil kembali, ini menunjukkan bahwa perusahaan itu tertarik, ya. Mereka itu merasa bahwa saya butuh mahasiswa atau butuh pekerja dengan keterampilan-keterampilan seperti ini, dan tidak menutup kemungkinan, ya, mereka akan menarik kalian sebagai karyawan di perusahaannya. Jadi dipergunakan kesempatan PKL ini dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan laporan, ya, jadi laporan PKL kalian nanti ini itu akan terdiri dari 3 bagian penting. Ya, jadi ada yang pertama itu, ini di bab 1 ya, itu adalah gambaran umum lokasi PKL. Nah, di dalam bab 1 ini atau gambaran umum lokasi PKL itu akan terdiri dari 2 subbab. Yang pertama itu sejarah singkat, lokasi, dan bidang usaha dari tempat PKL. Dan subbab yang kedua itu adalah struktur organisasi. Nah, kemudian pada bab 2 itu ada gambaran kegiatan praktek kerja lapangan kalian yang terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, tempat penugasan. Jadi kalian gambarkan di sini, kalian itu ditempatkan pada bagian apa, ya, dan apa saja tugas dari bagian tersebut, ya. Nah, di sini kalian bukan hanya menggambarkan tentang tugas dari bagian itu, tetapi kalian harus menggambarkan sebanyak-banyaknya apa saja pekerjaan yang kalian lakukan, ya.
Sebagai contoh, anggaplah kalian umpamanya mengerjakan kegiatan yang terkait dengan komputer. Jelaskan apa yang kalian lakukan dengan menggunakan komputer itu. Ya. Jadi jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Di bab 2 ini harusnya banyak yang bisa kalian ceritakan karena ini terkait dengan apa saja pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan selama PKL. Dan kemudian bab 3, masih yang kedua ya, subbabnya itu adalah uraian kegiatannya. Nah, ini di sini. Apa masalah yang kalian hadapi. Kemudian tentu saja setiap masalah kan harus ada solusinya. Gambarkan juga di situ bagaimana kalian melakukan pemecahan masalahnya. Solusinya itu apa dari setiap masalah yang kalian hadapi. Tidak mungkin pada saat kalian melakukan kegiatan PKL itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, itu digambarkan. Masalah ini mungkin nanti terkait dengan skill yang kalian tidak dapatkan pada saat kuliah. Makanya itu menjadi satu masalah. Ya, nah ini nanti bagus untuk pihak jurusan, pihak prodi. Sehingga kami bisa menambahkan itu nanti di dalam kurikulum. Nah, kemudian bab yang ketiga itu penutup. Ada kesimpulan dan saran. Nah, saran-saran di sini ya bisa berisi apa yang menurut kalian kira-kira yang seharusnya itu terjadi tetapi karena sesuatu hal itu kemudian tidak terjadi. Ya, mungkin kalian bisa tambahkan di sini sebaiknya kami diajarkan seperti ini, sebaiknya kami juga diberikan skill seperti ini. Itu contoh saja ya. Nah, jadi untuk sistematika penulisan PKL laporan PKL ini nanti itu akan ada sampul. Ya, itu sudah pasti. Kemudian ada halaman judul. Ya. Kemudian ada kata pengantar, tidak perlu terlalu banyak ya. Ada daftar isi, daftar gambar bila ada, tapi sebaiknya ada ya. Jadi kalian perlu melakukan dokumentasi ini bisa dalam bentuk foto ya. Nah, dokumentasi ini nanti bisa memberikan gambaran kepada dosen pembimbing kalian bahwa memang betul kalian itu melakukan kegiatan PKL ya. Nah, kemudian daftar lampiran ya. Kemudian bab 1, bab 2 dan bab 3 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian berikutnya ada beberapa informasi tambahan terkait dengan laporan kalian nanti. Itu adalah terkait dengan lampiran. Jadi di lampiran itu nanti ada struktur organisasi. Nah, kemudian ada laporan mingguan. Jadi itu bukan laporan harian, tetapi laporan mingguan. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain yang kalian anggap perlu untuk kalian lampirkan. Satu lampiran yang penting ya, yang harus ada pada laporan kalian itu adalah surat penerimaan bahwa kalian itu diterima untuk PKL. Ya, ini perlu ya. Jadi surat ini perlu kalian lampirkan sebagai bukti bahwa memang betul kalian itu melakukan kegiatan PKL di satu kantor swasta ataupun kantor dinas. Ya. Nah, kemudian sampul dari laporan PKL kalian itu nanti akan berwarna hitam dan dijilid tipis atau dijilid antero. Ya, jadi dia tidak menggunakan spiral ya, tetapi dijilid antero. Nah, kemudian yang lain lagi di sini laporan ini itu kalian buat satu kopi untuk jurusan, ini berupa laporan asli. Kemudian satu kopi untuk kalian sendiri ya, dan satu kopi untuk perusahaan. Nah, tetapi ini hanya bila
perusahaan itu meminta. Nah, pada slide ini kalian bisa lihat, Ibu berikan di sini contoh dari halaman sampul laporan PKL. Jadi dibuat persis seperti yang ada di slide ini ya. Oke, covernya seperti itu atau sampul depan. Nah, kemudian gambar yang sebelah kanan itu adalah laporan mingguan praktek kerja lapang. Ini juga dibuat persis seperti ini. Nah, hanya di sini isiannya itu bisa tidak seperti ini, dalam artian bahwa tugas, contoh seperti tugas yang dilaksanakan itu tidak harus hanya 3 baris. Karena ini adalah laporan mingguan, tentunya ada banyak hal yang perlu kalian masukkan ke dalam laporan mingguan ini. Ya, karena laporan mingguan ini berisi kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan itu selama 1 minggu. Ya, jadi mungkin bukan hanya 1 halaman, ya, tetapi mungkin 1 ataupun lebih dari 1 halaman, mungkin 2 sampai dengan 3 halaman. Ya, jadi di sini kalian masukkan laporan mingguan. Nanti berdasarkan dari laporan mingguan ini, disitulah kalian bisa deskripsikan secara lebih lengkap pada bab 2, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan selama kegiatan PKL. Oke, nah sebagai penutup, Ibu ingin berpesan, selama kalian melakukan kegiatan PKL, jangan lupa untuk selalu membawa nama baik Politeknik. Kalian harus menunjukkan bahwa mahasiswa Politeknik itu adalah mahasiswa yang sopan. Ibu selalu sampaikan, adab di atas ilmu. Sepintar apapun kalian, kalau tidak punya adab, itu nol besar. Tidak ada apa-apa. Ya, tunjukkan bahwa kalian itu pada saat nanti kalian menjadi alumni ya, itu kalian adalah orang-orang yang siap untuk bekerja keras, bisa melakukan apa saja. Ya, kemudian itu tadi ya, jangan lupa jaga nama baik Politeknik. Apabila ada masalah, kalian bisa menghubungi dosen pembimbing lapangan. Jadi tentu pertama yang harus kalian hubungi adalah pembimbing lapangannya. Kalau memang ada masalah dan tidak bisa diberikan solusi dari pembimbing lapangannya, kalian bisa menghubungi dosen pembimbing PKL-nya masing-masing. Ya, apapun itu, kalian kalau ada masalah, kalau memang tidak bisa diselesaikan sendiri, hubungi dosen. Atau bisa juga hubungi ibu, ya, kapan saja. Oke, jadi ini beberapa hal penting yang perlu ibu sampaikan kepada kalian terkait dengan kegiatan PKL yang akan kalian lakukan. Selamat ber-PKL, belajarlah untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya, ini merupakan kesempatan penting bagi kalian untuk melihat bagaimana sebenarnya orang itu bekerja. Ya, berusahalah untuk mengaplikasikan ataupun menerapkan apa yang sudah kalian dapatkan selama kuliah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan banyak pengalaman. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, sehat selalu semuanya. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Sampai ketemu 2 bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.